Aku Amelia Nur Sabrina dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 25. Oke, aku Rizky dari Prodi Gizi. Kenalin, aku Muhammad Febri Setiawan, bisa dipanggil Febri, dari Prodi Pendidikan IPA, lebih tepatnya sekarang dari angkatan 24. Menurut saya itu, saya cukup mengetahui ya di kampus itu ada suatu sistem untuk menangani kasus tersebut. Biasanya tuh unit khusus atau satuan khusus itu untuk menangani kasus tersebut. Namun di sini kembali lagi kepada kampusnya dalam menerapkan efektivitas itu. Jadi mau berhasil atau tidak itu tergantung dengan kampus menerapkannya. Jika kampus itu dilaksanakan dengan cara sifat yang terbuka, transparan, dan mampu menjaga rahasia korban, maka keyakinan itu juga akan meningkat. Namun juga sebaliknya, jika dilakukan oleh kampus itu dengan yang kurang cepat atau sikapnya itu yang kurang terbuka, maka dikhawatirkan itu muncul suatu asumsi negatif, yaitu di mana kampus itu lebih fokus untuk menjaga reputasinya dibandingkan dengan menjaga keadilan bagi korban itu sendiri. Kalau menurut aku nih ya, mungkin kalau untuk penyelesaian kekerasan seksual itu memang udah ada ya, cuman untuk melindungi korban di beberapa kasus itu justru penyelesaiannya itu tuh cuma buat menutupi instansi gitu. Jadi untuk perlindungan ke korbannya itu aku merasanya itu masih kurang, apalagi melihat akhir-akhir ini tuh aku merasa penanganan kekerasan seksual itu tuh masih belum transparansi gitu, dimana aku merasa transparansi itu sendiri tuh dibutuhin buat si korban itu percaya gitu loh untuk melapor gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri mengenai regulasi atau kebijakan yang dilakukan oleh Satgas tersebut itu cukup baik. Namun kita juga harus adanya pengawalan dari pihak seperti kita ya, dari mahasiswa itu, untuk melihat progresnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Karena kalau kita cuma sekedar melapor terus melihat progres itu tanpa mengawal dengan pasti, takutnya nanti di tengah jalan mereka berhenti dan cukup untuk mengekip atau mensimpan masalah dari korban atau pelaku, bahkan pelapor itu sendiri. Kalau menurut aku itu, kenapa itu tuh masih banyak ya secara umum tuh karena adanya budaya menyalahkan korban. Jadi di mana kita itu tidak mengetahui kalau korban itu juga merasa terdampak yang sangat serius gitu. Mungkin dampak dari kekerasan seksual itu juga bisa mengganggu dengan psikologisnya, menimbulkan rasa takut, terus cemas, trauma, dan itu juga akan mengganggu dengan pribadinya itu. Kalau dari pendapat aku nih ya, kalau kayak gitu tuh pasti ada, cuman kebanyakan orang itu tuh menganggap kayak mereka tuh lebih gampang buat melihat, memandang, lebih ngejudge si korban daripada mereka itu merasakan gimana jadi korban gitu. Jadi banyak banget lontaran-lontaran kata kayak gitu. Oke, kalau untuk mengenai hal tersebut tuh lebih ke hal di mana sistem itu rusak ya. Bukan rusak tapi belum tepat, karena di posisi itu nanti korban malah yang kayak merasa dipojokkan gitu ya. Itu kayak victim blaming gitu. Jadi seharusnya tuh kita melakukan pendekatan yang baik ke korban, bukan malah kayak menyudutkan korban. Karena nantinya korban bakalan ngerasa kayak lebih terintimidasi gitu ya. Mungkin karena di Satgas itu juga isinya kan mungkin beberapa dosen yang paham tentang psikologi juga. Pastinya kedepannya juga akan lebih baik gitu ya. Harapannya seperti itu. Dan tidak hanya diisi oleh dosen sih, ada beberapa juga mahasiswa ataupun alumni yang juga ikut di Satgas tersebut. Mungkin dari anggota yang terbentuk bisa lebih membuka diri mereka untuk menerima keluhan dari si korban itu. Kalau misalnya aku diposisikan sebagai korban, yang paling pertama aku merasa takut adalah untuk ragu untuk berbicara. Berbicara karena adanya rasa ketakutan, sulit dipercaya, atau ada orang yang menyebarkan identitas aku. Dan itu tuh juga mendapatkan ancaman atau kritikan pedas dari lingkungan sekitar, itu membuat kita itu semakin down ya. Mungkin sih aku bakal ini sih ya, kalau jadi korban nih ya, amit-amitnya kan pasti kita bakalan kayak bingung nih ya mau apa. Terus mungkin aku bakalan cari satu orang nih at least yang sekiranya bener-bener bisa aku percaya buat aku cerita segalanya gitu. Jadi paling enggak aku ada kayak teman gitu loh buat sharing buat segala macem gitu.
Kalau untuk speak up di umum itu lebih ke mungkin ini ya, kayak yang tadi pertanyaan sebelumnya itu takut diintimidasi gitu ya. Tapi selain itu juga kalaupun kita jadi korban kadang merasa belum berani melaporkan karena mungkin salah satunya buktinya kurang kuat atau mungkin ada beberapa penyangkalan, entah nanti memaklumi gitu ya. Takutnya kan itu memaklumi terus memaklumi si korban, padahal nanti memaklumi si pelaku, nanti pelaku malah berbuat seenaknya gitu kan. Tapi kalau misal dari aku sendiri kenapa kok merasa kayak takut untuk melapor mungkin karena sistemnya yang cukup ribet atau cukup rumit gitu ya, salah satunya seperti itu dan takut malah diintimidasi gitu sih.